Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul, dan syukron kepada panitia yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kemampuan ilmu saya tentunya, dimana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fitnah. Apa itu hakikat daripada fitnah? Fitnah secara bahasa itu artinya banyak, Pak. Fitnah terkadang artinya ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan berikan kepada kalian kesenangan dan kesusahan sebagai ujian. Fitnah terkadang artinya adab. Allah berfirman, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum tasta'jilun. Rasakanlah fitnah kalian ini. Ini yang dahulu kalian minta dipercepat. Maksudnya itu adab. Fitnah juga mempunyai makna perpecahan dan semua penyimpangan-penyimpangan dari agama. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang fitnah, akan kita dapati akal Islam, Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali macam-macam fitnah. Di antaranya seperti yang Nabi ajarkan kepada kita, berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Masihud Dajjal. Apa yang dimaksud dengan fitnah hidup dan fitnah mati, Pak? Sebagian ulama mengatakan fitnah hidup artinya semua ujian-ujian yang kita rasakan ketika kita hidup, berupa fitnah syahwat, fitnah syubhat. Demikian pula berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Adapun yang dimaksud dengan fitnatul mamat, fitnah kematian, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan fitnah kematian yaitu saat kita sakaratul maut. Datangnya syaitan untuk menggoda kita, Pak, agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal haraq wa a'udzubika minal gharaq wa a'udzubika min an amuta ladighan.
Wa a'udzu bika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk tertimpa runtuhan. Aku berlindung kepada Engkau untuk mati dalam keadaan jatuh dari tempat tinggi. Aku berlindung kepada Engkau dari terbakar. Aku berlindung kepada Engkau dari tenggelam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari meninggal dalam keadaan terkena bisa kalajengking atau ular. Dan aku berlindung kepada Engkau untuk digoda syaitan saat kematian. Jadi ketika kita meninggal dan ketika kita sakaratul maut, disitulah memang syaitan mengeluarkan seluruh kemampuan dia untuk apa? Menggoda kita. Nah, ini fitnah. Nah, sebagian ulama menafsirkan fitnah kematian itu maksudnya ini. Sebagian lagi ulama mengatakan yang dimaksud dengan fitnah kematian itu apa yang terjadi di alam kubur. Namun wallahu a'lam yang paling kuat pendapat yang pertama ini. Ya. Kenapa? Karena yang terjadi di alam kubur itu sudah disebut oleh Rasul dengan adab kubur. Ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku. Juga disebutkan dalam hadis Nabi menyebutkan fitnah jenis lainnya. Nabi mengatakan akan munculnya fitanun kaqita'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah yang bagaikan belahan malam yang gelap sekali. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Di mana ia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan fitnah bagaikan malam yang gelap ini, Pak? Sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri menafsirkan, yang dimaksud yaitu seseorang di waktu pagi masih meyakini keharaman sesuatu yang Allah haramkan. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan yang haram. Di waktu pagi dia sudah menghalalkan. Artinya apa? Artinya saking beratnya syubhat pemikiran di zaman itu, Pak. Sehingga seseorang itu sangat mudah akidahnya itu tergelincir. Iya. Seperti di zaman sekarang kita lihat banyak, Pak. Orang-orang yang Masya Allah tadinya di atas akidah yang bagus. Gara-gara melanglang buana, membuka website-website yang abu-abu, terkena syubhat-syubhat yang ada di media sosial. Akhirnya apa, Pak? Berubah akidahnya. Terkena syubhat pemikiran. Mudah sekali, seperti di zaman sekarang ini, akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fitnah yang bagaikan belahan malam yang gelap. Yang menjadikan seseorang di waktu pagi itu mukmin, di waktu sore sudah apa? Kafir. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, Hudzaifah ibn Yaman mengatakan minal fitnah. Termasuk bagian daripada fitnah adalah seseorang masih melihat sesuatu itu haram, lalu besoknya dia sudah menghalalkan. Ini fitnah, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa yakum. Banyak tidak, Pak, orang-orang seperti ini, Pak? Saya punya teman waktu dia dulu masih ngaji,
Dia keras terhadap syirik, dia melarang bid'ah. Pas dia cari kedudukan kursi, Pak, terfitnah oleh kedudukan. Tiba-tiba subhanallah, yang dulu dia ingkari, sekarang dia katakan gak masalah. Yang penting gimana caranya kita bisa dapat suara. Gimana supaya kita dapat kedudukan dan yang lainnya. Subhanallah, berubah, Pak. Ya, 180 derajat berubah. Hanya karena ingin mendapatkan apa? Kedudukan. Fitnah, wallahi fitnah ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhul Islam. Ya. Seorang mukmin itu jangan pernah merasa aman dari fitnah, Mas. Wasiat salafus saleh mengatakan, ya, la ta'man ala nafsika minal fitnah ma dumta hayya. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari fitnah selama kamu masih hidup. Jangan, Pak, jangan. Apalagi yang namanya syubhat, ya akhi, menyambar-nyambar, Pak. Hati kita ini lemah, Pak, lemah sekali. Selamatnya hati kita dari fitnah dan syubhat, wallah itu hak keselamatan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi fitnah, akhi, ya, yang ingin saya sebutkan, bahas, yaitu fitnah yang ada di zaman ini, Pak. Yang kita sekarang hidup di zaman ini. Karena kita hidup ini di zaman fitnah yang dahsyat sekali, Pak. Kita lihat di zaman sekarang, Pak, fitnah syirik, ya, merajalela. Kesyirikan, menyembah selain Allah, mengagungkan kuburan dan yang lainnya. Fitnah, bid'ah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Luar biasa. Ya. Dan itu kita dapatkan, ya akhul Islam, dalam kehidupan kita masalahnya. Bahkan kita sering masuk dalam dunia maya sana, dunia internet, pasti tidak akan pernah lepas dari fitnah ini, Pak. Fitnah pemikiran yang luar biasa sekali yang bisa merusak akidah-akidah kita, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Belum lagi fitnah syahwat di zaman sekarang, ngeri, Pak. Fitnah wanita yang mengumbar aurat. Ya, banyak ikhwan akhwat terkadang chatting-chattingan. Ya. Di Facebook dan yang lainnya. Ada akhwat cadaran tapi dua-duaan sama ikhwan tanpa mahram dan bukan mahramnya. Ada ikhwan berjenggot, Masya Allah, chattingan sama akhwat yang bukan mahram sampai jam 3 malam. Ada ini, Pak, bukan tidak ada. Ini fitnah namanya, Pak. Belum lagi fitnah tahdzir-tahdziran. Ya, si anu mentahdzir si anu, yang ini mentahdzir si anu, dengan tanpa bukti yang nyata, serampangan, mudah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah hanya karena masalah-masalah ijtihadiyah. Gara-gara si anu misalnya suka selfie, wah ini manhaj selfie ini, dikeluarkan dari manhaj salaf. Langsung ditahdzir, langsung dihajar. Gara-gara ya permasalahan duit. Saling saling gontok-gontokan. Tidak mau salam lagi dan yang lainnya. Fitnah ini, Pak, fitnah. Belum lagi orang-orang yang berani berbicara dalam agama dengan tanpa apa? Ilmu. Kalau bicara sebatas dengan ro'yunya, pendapatnya aja udah.
gak bawa dalil, wala pendapat para ulama. Belum lagi para penuntut ilmu yang mereka lebih senang berkomentar daripada apa? Mendengar. Iya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Fitnah yang ada. Nah, inilah saudaraku sekalian, ini kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Dan ada bahkan terkadang kita sendiri terkena fitnah itu ya akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Makanya akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Apa yang harus kita lakukan, akhi? Menghadapi fitnah-fitnah yang begitu dahsyat seperti ini. Karena seorang mukmin tuh, Pak, sangat takut sekali kalau dia terkena fitnah. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang munculnya fitnah, Pak, kata Rasulullah SAW, taji'ul fitnah, fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati, sumatan kashif. Summa taji'ul fitnah, fayaqulul mu'min, hadhihi wa hadhihi. Datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Lalu fitnah itu pergi, kata Rasulullah. Summa taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Si mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Oh, Masya Allah. Si mukmin dengan ilmunya tahu ini fitnah. Dia mengatakan, hadhihi muhlikati, ini fitnah yang akan membinasakan diriku. Masya Allah, itu mukmin, Pak. Beda dengan orang yang kurang imannya atau kurang ilmunya. Dia tidak sadar kalau dia ternyata sudah terkena apa? Fitnah, bahkan tidak menganggap itu fitnah. Adapun mukmin yang Allah selamatkan, dia akan melihat ini fitnah dan dia takut akan bisa menghancurkan agama dia. Makanya Nabi mengatakan demikian. Hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Masya Allah. Maka mukmin, Pak, lari dari fitnah sejauh-jauhnya. Cuma dalam hadis Nabi SAW, itu dikatakan Bukhari dalam sahihnya, beliau bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah, subhanallah. Ia lari dari fitnah, dari apa? Dari fitnah. Bukan malah mendekat, nggak kayak kita, Pak. Kalau kita terkadang senangnya mendekati fitnah, Mas. Ya. Ada tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Kita malah datang dengan alasan apa? Mau tadabbur alam. Antum ngapain ke sana? Mau tadabbur alam. Antum tahu kan sendiri di sana banyak perempuan telanjang. Ya akhi, niat anak kan udah bener mau tadabbur alam, tidak bisa, Mas. Lari dari tempat fitnah. Makanya kata para ulama, jangan mendekati tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan kecuali kalau kita butuh saja. Ada kebutuhan dan ada maslahat yang lebih besar di sana. Saudaraku seiman, Nabi SAW mengabarkan begitu. Yafirru bidini minal fitan. Lari dari fitnah. Lari dari fitnah, saudaraku sekalian. Bukan malah mendekati fitnah, ya akhwal Islam. Ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah Dajjal, ya. Nabi mengabarkan apa? Idza sami'tumud Dajjal bi ardin falyan'an. Idza sami'a ahadukum ad-Dajjal bi ardin falyan'an.
Apabila seseorang dari kalian mendengar Dajjal telah sampai di suatu tempat, hendaklah ia menjauh, Pak, menjauh. Mungkin kalau kita kan terkadang orangnya suka penasaran gitu kan. Ada Dajjal, penasaran, wah nggak deketin, mana yang Dajjal? Kayak gimana Dajjal? Nabi menyuruh lari. Jangan dekati. Demikian pula kita. Terkadang ketika kita tahu itu fitnah atau mendengar dari orang yang terpercaya bahwa ini fitnah, kita malah penasaran, pengen buka, pengen lihat, dan yang lainnya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya. Apa bahayanya fitnah untuk hidup kita, Pak? Bahayanya yang pertama, akhi. Fitnah itu menghitamkan hati, Pak. Hati kita menjadi kelam. Bahkan seseorang tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan datangnya zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, sehingga kemudian kata Rasulullah di zaman itu hati terbagi menjadi dua. Hati yang pertama, qalbun aswad murbad kalquzi mujakhia. Hati yang hitam kelam bagaikan cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkara. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Iya. Wal akhar, ada hati yang satu lagi apa? Qalbun abyad. La tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih bersih, yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada, kata Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk yang kedua nih, Pak. Iya. Cuma masalahnya, Pak, fitnah itu akan terus ditampakkan ke hati. Dan terus, Pak, kata Rasulullah, tu'radul fitan alal qulubi ka'ardil hasiri udan uda. Fitnah itu akan dijalin dalam hati seperti tikar dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang menerima fitnah akan diberikan di hati itu goresan hitam, kata Rasulullah. Wa ayyu qalbin angkaroha, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah, nukitat fi qalbi nuktatun bayda, akan diberikan goresan putih di hatinya itu. Subhanallah. Maka di sini penting berarti, Pak, kita harus mengenal hakikat fitnah itu apa. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini bahaya yang pertama, Pak, dari fitnah. Membuat hati kita kelam. Nggak bisa lagi membedakan mana ma'ruf, mana mungkar. Hatinya setidaknya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Itu aja udah kena fitnah dah. Antum kalau masuk mall ya, terus ngelihat aurat, astagfirullahaladzim. Di awal-awal istighfar, Pak. Kedua kali istighfar juga, Pak. Ketiga kali masih istighfar, Pak. Tapi udah keseringan, udah nggak istighfar lagi, Pak. Udah saking seringnya, bukan lagi mengingkari, malah menikmati, Pak. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah terkena fitnah. Berarti hati kita sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran itu. Musibah. Kalau antum melihat ada kuburan yang disembah, hati antum mengingkari tidak?
Ketika hati antum mengingkari, alhamdulillah, antum masih bersih dari fitnah ini. Tapi ketika hati sudah tidak mengingkari, ini saja sudah mulai masuk apa? Fitnah. Ini dahsyat ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum fitnah. Ini bahaya yang pertama, membuat hati itu apa? Kelam. Bahaya yang kedua, Pak, daripada bahaya fitnah, yaitu akhwal Islam menyebabkan seseorang tidak bisa istiqomah. Orang yang dia tenggelam dalam fitnah, bagaimana dia akan bisa istiqomah? Tidak mungkin. Orang yang hatinya tidak dijaga dari berbagai macam fitnah, sulit untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhi, istiqomah itu pemberian Allah yang paling mulia, Pak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan apa? Kata beliau, al-istiqamatu afdalul karamat. Istiqomah adalah karomah Allah yang asyraful karomat, yang paling mulia, sudah. Banyak di antara kita ya menganggap karomah itu sesuatu yang sifatnya fisik saja, Pak. Ada orang nggak mempan dibacok, karomah. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, karomah. Ada orang yang bisa terbang di udara, karomah. Itu karomah kecil, Pak. Karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu apa? Dia bisa wafat di atas la ilaha illallah, istiqomah sampai meninggal dunia, itu dia asyraful karamah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Karamah yang paling mulia sudah, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya ketika antum melihat ada orang yang sampai tua tetap Masya Allah rajin sholat berjamaah, kuat berpegang kepada sunnah, ini kita kagum sama orang kayak gini, Pak. Iya. Ya akhwat Islam, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, jangan menganggap remeh fitnah. Karena kalau kita tidak bisa istiqamah, lalu kita jatuh terhadap fitnah dan mati di atas fitnah, kita matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Bahaya yang ketiga, akhi. Fitnah, akhi, menjauhkan kita dari ilmu yang sahih. Orang yang terkena fitnah, syubhat misalnya, terhalang hatinya dari ilmu yang benar. Terhalang hatinya dari pemahaman yang benar. Terhalang hatinya dari akidah yang sahihah. Terhalang. Antum melihat orang yang terkena, contoh misalnya ya, ada orang yang terkena fitnah sufiyah. Fitnah apa? Sufi, tasawuf. Yang mereka punya keyakinan, katanya orang kalau sudah sampai derajat wali, maka tidak perlu lagi apa? Syariat Nabi. Di mana orang sufi itu, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya, meyakini bahwa wali itu bisa lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, Pak. Menurut orang sufi, mimpi wali itu hujah. Menurut orang sufi, wali itu nggak mungkin salah. Dan berbagai macam lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, Pak. Maka orang yang terkena penyakit syubhat seperti ini, Pak, susah sekali disampaikan Al-Quran. Qala Allah, qala Rasul. Apa kata dia? Tapi menurut wali fulan nggak begitu. Akhirnya yang dia jadikan parameter apa? Wali. Sehingga ucapan wali itu melebihi ucapan Allah dan
Rasul. Orang kalau sudah terkena syubhat kayak gini Pak, antum tegakkan dalil 1000 pun juga nggak bakal didengar. Nggak bakalan didengar. Karena di hatinya Quran hadis itu kecil. Di hatinya yang paling besar adalah ucapan wali-walinya. Sama dengan orang yang terkena syubhat fanatik madhab. Quran hadis kalau bertabrakan dengan madhabnya wajib ditakwil kata mereka. Sesuai dengan madhab. Akhirnya yang menjadi acuan dalam beragama mereka pendapat imam madhabnya aja udah. Kalau ada Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat imam madhab, imam ditolak atau ditakwil. Syubhat. Atau ada orang yang terkena fitnah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang mendewakan akal. Yang menganggap akal itu lebih tinggi dari apa-apa? Dalil. Berat Pak. Seperti yang dikatakan oleh Al-Fakhrur Razi. Ya. Kullu dalilin yu'aridul aql imma yuraddu au yu'awwal au kama qala. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal maka wajib ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Bayangkan. Nah, kalau kena syubhat kayak ginian orang Pak susah. Yang dia dewakan akalnya, akal. Pokoknya setiap ada dalil yang bertabrakan dengan akal, tolak. Atau ditakwil sesuai dengan akal. Oh maksudnya dalil itu bukan begini, tapi begini misalnya. Makanya kan munculnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah gara-gara kaidah ini Pak. Masa Allah punya tangan? Gak mungkin Allah punya tangan. Gak masuk di akal katanya. Kalau Allah punya tangan berarti Allah tangannya butuh kepada tubuh dong. Terdiri dari tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya dong. Gimana kata mereka? Gak masuk di akal ini. Jadi gimana dong? Takwil. Lalu bagaimana dengan ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha? Justru dua tangan Allah terbuka. Kata mereka apa? Yang dimaksud yad dalam ayat itu nikmat. Bukan tangan, bukan. Ditakwil sama dia. Padahal bentuknya saja sudah menolak takwil seperti ini, Pak. Bentuknya saja sudah musanna, bal yadahu. Justru dua tangan Allah. Kalau dia takwil menjadi nikmat, berarti apa? Justru dua nikmat Allah. Nikmat cuma dua, gak mungkin. Nah saudaraku sekalian, azani Allah. Orang yang menolak Allah beristiwa di atas arash, Pak. Kenapa mereka tolak? Karena menurut mereka gak masuk di akal. Masa Allah butuh tempat? Kalau Allah beristiwa di atas arash, Allah berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah jism dong. Selalu yang mereka ini nih ya, kelompok-kelompok ini selalu alasannya apa? Jism. Iya. Dan anehnya apa? Orang-orang yang menetapkan adanya jism tubuh itu Pak, mereka sendiri berbeda pendapat Pak. Dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jism itu. Nah ini saudaraku sekalian akibat daripada mendewakan apa? Akal. Pembahasan tentang masalah itu tentunya panjang ya. Intinya apa maksudnya? Orang yang terkena fitnah syubhat akan terhalang dari pemahaman yang apa? Yang sahih. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Bukan berarti Allah butuh tempat. Tidak, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arash. Dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu mudah bagi Allah. Simple Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi gara-gara terkena penyakit syubhat tadi, susah itu Pak. Mengimani dalil itu Pak, susah. Iya. Inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Fitnah itu malah menghalangi seseorang dari apa? Ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Bahaya selanjutnya akhwat Islam daripada bahaya fitnah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa fitnah ya akhwat Islam ya menimbulkan huru-hara, baik itu perpecahan maupun peperangan. Fitnah menimbulkan huru-hara, baik itu perpecahan atau bahkan sampai kepada derajat peperangan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Antum tahu madhab apa keyakinan Khawarij? Khawarij tahu kan? Apa hakikat keyakinan Khawarij itu Pak? Hah? Inti dari keyakinan Khawarij apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka menurut mereka, orang yang berbuat dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Konsekuensinya apa Pak? Kalau sudah kafir? Hah? Kalau sudah kafir konsekuensinya apa? Halal darahnya. Halal darahnya, halal hartanya, dan yang lainnya sudah. Boleh dikucurkan darahnya? Boleh, gak masalah. Dibunuh? Gak masalah. Fitnah Khawarij. Iya Allah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Orang yang terkena penyakit fitnah Khawarij, Pak. Di antara keyakinan Khawarij apa, Pak? Boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim. Boleh. Menurut mereka memberontak pada pemimpin yang zalim boleh, nggak masalah. Sehingga terjadi huru-hara. Antum baca deh sejarah Islam, bagaimana pemberontakan yang terjadi, Pak. Selalu akhirnya apa? Huru-hara. Terkucurnya darah kaum muslimin, dihabisinya kaum muslimin, dan yang lainnya, ya akhwal Islam. Di Aljazair, sekitar tahun 80-an, bagaimana ketika kaum muslimin memberontak kepada pemimpin, dihabisi, Pak. Dan berbagai macam tempat. Makanya memberontak kepada pemimpin zalim, padahal dia masih sholat. Wallahi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang mereka inginkan. Akibat terkena penyakit fitnah kayak gini, Pak, muncul huru-hara, Pak. Dan anehnya lagi, Pak, mereka kaum Khawarij dan takfirin di zaman sekarang tuh selalu bawa-bawa berusaha bagaimana caranya untuk bisa melariskan pemikiran mereka itu, membawa apa? Argumentasi. Semua pemikiran yang menyimpang akan berusaha melariskan pemikiran mereka dengan apa? Argumentasi. Bawa apa? Bawa dalil. Bawa apa? Bawa perkataan ulama, bahkan perbuatan salafus saleh. Di antara alasan mereka apa? Bukankah di zaman dahulu salaf pernah terjadi pemberontakan? Itu kan menunjukkan pemberontakan boleh, kata mereka. Subhanallah. Memang betul ada terjadi pemberontakan di zaman salaf terdahulu. Tapi itu bukan dijadikan hujah. Harusnya dijadikan ibroh, pelajaran. Ya, seperti pemberontakan Ibrahim al-Ashtar. Demikian pula pemberontakan
sebagian penduduk Madinah terhadap Yazid bin Muawiyah, yang berakibat kemudian Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan yang sangat besar dan kemudian kota Madinah pun dihalalkan. Banyak yang dibunuh, bahkan dari kalangan sahabat pun terbunuh gara-gara pemberontakan itu, Pak. Padahal para sahabat besar, para sahabat yang faqih seperti Abdullah bin Abbas dan yang lain sudah menasihati agar jangan melakukan seperti itu. Fitnah, saudaraku sekalian, menimbulkan huru-hara. Demikian pula fitnah menimbulkan perpecahan, Pak. Pecah. Kaum muslimin berpecah belah menjadi akidah-akidah yang berbeda-beda. Akibat fitnah itu, ya akhwal Islam, saudaraku sekalian. Maka di sini saudaraku sekalian, ya, ini bahaya fitnah. Bahwa di antara bahaya fitnah yaitu bahwa fitnah membuat atau menimbulkan perpecahan, bahkan sampai kepada tahap saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian akhul Islam ma'azani Allah wa yakum. Pembahasan selanjutnya itu tentang sifat-sifat fitnah. Fitnah itu memiliki sifat. Apa sifat-sifat fitnah itu, saudaraku sekalian? Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari asar para salafus saleh. Yang pertama, bahwa fitnah itu menipu. Fitnah itu apa? Menipu. Banyak orang yang tertipu oleh fitnah. Kenapa fitnah itu menipu, Pak? Karena fitnah itu dibumbui dengan jenis dari kebenaran. Dibumbui dengan apa? Dengan sedikit kebenaran. Sebab kalau keburukan itu murni 100%, Pak. Kalau keburukan itu murni 100%, orang akan lari. Keburukan itu akan laris ketika keburukan itu dipoles dengan sedikit kebenaran. Dibawakan ayat misalnya, yang kemudian ayat itu ditafsirkan seenaknya. Dibawakan hadis misalnya. Dibawakan perkataan ulama misalnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang tertipu dengan fitnah itu. Dan memang sifat fitnah begitu, Pak. Makanya kata para ulama, ya, yang memahami fitnah itu hanya orang-orang yang kuat ilmunya aja. Adapun orang yang lemah ilmunya, dangkal ilmunya, mudah ya terseret fitnah, Pak. Mudah. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan tadi, fitnah itu menipu banget, Pak. Banyak orang tertipu. Zaman sekarang aja, Pak. Orang terkadang bicara tentang agama, ya kan, Pak? Pakai sorban, pakai gamis, bahasa Arabnya fasih. Sudah begitu dia tafsirkan Quran hadis seenaknya, Pak. Itu banyak orang yang tertipu. Orang-orang kayak gini nih, Pak. Banyak tidak? Banyak banget, Pak. Subhanallah. Kenapa? Karena yang dia bawakan Al-Quran, dia bawakan apa? Hadis bahkan terkadang. Makanya ketika Rasulullah mensifati kaum Khawarij, apa kata Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij? Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai kepada
kerongkongannya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW tentang sifat orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda manusia terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa Quran, bawa hadis, bawa perkataan ulama bahkan terkadang. Gimana enggak tertipu Pak orang awam? Ketika melihat itu, benar juga ya, ada dalilnya ternyata ya. Orang liberal Pak. Mereka mengatakan agama sama. Namanya plural ya. Apa kata mereka? Al-Quran itu mendukung plural katanya. Itu surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh lihat. Sungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, masuk surga. Kata mereka apa? Kata orang liberal. Lihat, orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Berarti ayat ini menunjukkan kata mereka agama semua sama di sisi Allah. Mau Yahudi, mau Nasrani, orang yang beriman ya. Coba Pak, orang yang dangkal ilmunya pasti akan apa? Ya juga ya. Ada ayatnya ternyata. Tapi orang yang berilmu dia paham ini fitnah ini. Ini orang nafsirin sembarangan ini. Bagaimana ayat ini pahami? Sementara Allah tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Bagaimana ayat itu akan dipahami sementara Allah yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Allah juga mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah. Rasulullah bersabda la yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyun au Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah dari umat ini mendengar tentang ajaranku baik dia Yahudi maupun Nasrani kemudian tidak mengimani apa yang aku bawa kecuali ia pasti masuk ke dalam api neraka. Lihat saudaraku sekalian. Jadi sifat fitnah itu menipu tidak Pak? Kenapa? Kenapa menipu Pak? Karena diolesi dengan sedikit apa? Kebenaran. Yang membuat orang yang ilmunya tidak kokoh terhempas, tertipu Pak. Tertipu. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Iya. Sifat yang kedua daripada sifat fitnah. Dia terlihat indah. Dia ya di permulaan terlihat indah. Kenapa terlihat indah? Akhwal Islam karena kata sebagian ulama karena terkadang dinamai dengan nama-nama yang Islami, Pak. Kadang dengan alasan apa? Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ketika mendengar kata amar ma'ruf nahi mungkar kan, wah, Masya Allah. Luar biasa. Terkadang dengan nama apa Pak? Islah. Kita harus memperbaiki keadaan. Makanya Imam Ahmad Pak. Imam Ahmad pernah
disiksa 2 tahun. Gara-gara Imam Ahmad disuruh mengatakan apa? Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad tidak mau. 2 tahun beliau disiksa. Setelah itu dilepaskan di zaman siapa? Ada yang ingat? Di zaman Khalifah Al-Wathiq Billah. Setelah itu Imam Ahmad pulanglah ke rumahnya. Rupanya apa? Berkumpullah para alim ulama kota Baghdad di rumah Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amr qad tafaqam. Ini urusan sudah berat wahai Aba Abdillah. Tidak bisa kita biarkan. Kita harus perbaiki ini. Apa maksud kalian, kata Imam Ahmad? Kita harus memberontak. Waduh. Dalam rangka memperbaiki. Tujuannya untuk apa, Pak? Memperbaiki. Imam Ahmad nggak tertipu karena beliau ulama, Pak. Apa kata Imam Ahmad? La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan kalian. Ad-dima, pelihara oleh kalian darah-darah kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara perbuatan kalian darah kaum muslimin terkucur. Maka kemudian Imam Ahmad membawakan dalil-dalil yang sangat banyak yang menyuruh untuk sabar menghadapi pemimpin apa? Yang zolim. Lihat saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Memang fitnah itu awalnya kelihatan indah, Pak. Tapi kalau sudah terjadi fitnah, kehancuran dan yang lain, baru orang yang bodoh dan awam baru bisa melihat ini fitnah. Antum tahu di Suriah, kejadian di Suriah itu asalnya kenapa, Pak? Bashar Assad waktu itu menangkap beberapa kaum muslimin dan membunuh mereka, menyiksa mereka. Lalu kemudian terjadilah pemberontakan, Pak. Dengan alasan bahwa Bashar Assad ini seorang Syiah, Fatimiyah dan yang lainnya. Apa yang terjadi, Pak? Dihabisi tidak, Pak? Habis. Sebelum Bashar Assad, bapaknya Bashar Assad. Itu ketika waktu itu Syekh Albani masih hidup. 40.000 kaum muslimin, Pak. Di zaman bapaknya itu. Dihabisi. Tapi ulama besar waktu itu masih hidup. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Dan menyuruh supaya kalian sabar. Jangan memberontak. Alhamdulillah fitnah teredam di zaman itu, Pak. Ketika bapaknya meninggal, digantikan oleh Bashar Assad. Nggak jauh beda dengan bapaknya ternyata. Nah di zaman ini ketika itu banyak pemuda-pemuda, apalagi dengan adanya fatwa para ulama-ulama fitnah, didukung oleh ulama-ulama fitnah seperti Salman Al-Auda, Muhammad Al-Arifi, ya, Safar Al-Hawali yang memfatwakan bahwa itu jihad. Bayangkan, menamainya dengan apa? Jihad. Terjadi yang terjadi, Pak. Akhirnya dihabisi kaum muslimin. Rakyat jelata yang tak bersalah pun ikut jadi korban, Pak. Baru di zaman sekarang mereka diam 1000 bahasa, Pak. Dai-dai fitnah ini. Baru orang-orang yang bodoh sadar bahwa itu fitnah sebetulnya. Wallahi akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini akhal Islam saudaraku seiman. Jadi sifat fitnah yang kedua, bahwa fitnah itu di awalnya kelihatan apa? Mentereng. Indah. Kalau tadi menipu. Kenapa menipu? Karena dibumbui dengan sedikit apa?
kebenaran. Ya, kayak orang yang di zaman sekarang nih Pak, fitnah tahdzir sembarangan. Itu kan banyak orang yang tertipu karena dia olesi dengan apa? Sedikit kebenaran. Oh, tahdzir itu wajib, manhaj salaf, tahdzir. Betul itu. Memang betul tahdzir itu termasuk manhaj salaf, betul, tapi kan tahdzir itu ada duabitnya, ada batasannya. Siapa yang harus ditahdzir, bagaimana keadaannya. Tidak bisa serambangan, Pak. Ini kemudian ditahdzir orang yang dia pandang orang ini sudah menyimpang. Padahal masalah ijtihadiyah ternyata. Yang tidak mengharuskan pelakunya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking kurang pahamnya dia. Tapi ketika dia olesi banyak orang yang tertipu, Pak. Banyak orang yang tertipu. Ya Allah, saudaraku sekalian, azan ya Allah. Ya. Nah ini akhi, saudaraku seiman. Jadi ini yang sifat fitnah yang kedua. Fitnah yang kedua sifatnya apa tadi? Dia di awalnya terlihat apa? Indah dan mentereng. Tapi di akhirnya baru kelihatan busuknya. Ya. Sebagian ulama terdahulu mengumpamakan fitnah itu di awalnya bagaikan wanita yang cantik jelita. Ya. Terus pas udah lama kelamaan baru kelihatan ternyata dia nenek-nenek yang peot dan bau. Nah ini saudaraku sekalian. Sifat yang ketiga daripada sifat fitnah, saudaraku sekalian. Bahwa sifat fitnah itu Pak, mudah menyebar. Mudah apa? Merebak. Kenapa? Karena fitnah itu Pak, sering kali berhubungan dengan apa? Emosi. Apa itu? Emosi Pak. Iya. Apalagi yang mudah terkena fitnah ini orang-orang yang sedang semangatnya dalam apa? Agama nih Pak. Antum lihat orang-orang yang suka ngebom-bom bunuh diri itu Pak. Rata-rata pemuda-pemuda yang sedang semangatnya tuh Pak. Jadi pengantin-pengantin semua katanya. Ya. Akhirnya mereka bikin bom bunuh diri. Kenapa mereka bom bunuh diri itu? Terkena fitnah, syubhat, pemikiran. Pernah apa? Pertama mereka menghukumi dulu pemerintah kita togut, kafir. Terus apa? Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Maka kita yang tidak mengkafirkan dianggap apa Pak? Antek-antek togut semuanya ini. Kafir, kafir. Kholas. Iya. Itu seperti antum pernah dengar ya namanya fitnahnya Aman Abdurrahman itu Pak. Dia itu sampai mertuanya dikafirkan. Mertuanya polisi. Bahkan fatwanya mahasiswa yang sekolah di perguruan tinggi negeri kafir semuanya Pak. Kafir semuanya. Ngeri Pak, takfiri banget itu orang. Iya. Makanya kita bersyukur ketika dia ditangkap, kita alhamdulillah. Kalau pemikirannya luar biasa, takfirnya luar biasa sudah. Dan subhanallah banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh Pak. Karena syubhat tadi. Kelihatan argumentasinya kayak kuat banget gitu loh. Padahal sebetulnya lemah bagi orang yang berilmu dan punya kekuatan ilmu. Tapi yang menjadi korban siapa? Pemuda-pemuda yang sedang semangat dan ilmunya lemah. Terkena itu Pak, terkena. Saudara ya, seiman azan ya Allah wa yakum.
Apalagi ya Pak, masyarakat kita ini yang awam terkadang Pak, sangat mudah tersulut. Mudah tidak Pak? Dipanas-panasin. Mudah dipanas-panasin, mudah disulut. Kayak bensin tinggal pakai korek api. Push, push. Iya. Nah, seperti itulah sifat apa? Fitnah. Sifat fitnah seperti itu, saudaraku seiman. Azan ya Allah wa yakum, kata para ulama. Itu mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Artinya fitnah kalau sudah menyebar, dia akan sulit apa? Dipadamkan. Saudaraku seiman. Kemudian pembahasan kita selanjutnya, ini yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, dan bagi yang mau bertanya silahkan dipersiapkan pertanyaannya dengan tulisan ya. Yaitu mauqifuna, sikap kita menghadapi fitnah, dan di zaman fitnah ini bagaimana saudaraku? Tentu yang pertama saudaraku, agar kita selamat dari fitnah ya akhi, dan ini merupakan petuah para ulama, yaitu agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan sering kita konsultasi dengan para ahli ilmu, para ulama yang benar-benar ulama, Pak. Iya. Ini penting saudaraku sekalian, karena tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa fitnah itu sifatnya menipu. Kenapa menipu? Karena dia dipoles dengan sedikit apa? Kebenaran. Ada padanya sedikit kebenaran. Sehingga gara-gara sedikit kebenaran, tertutuplah keburukannya itu Pak. Tapi dengan ilmu, kita bisa tahu ini fitnah. Semakin kokoh ilmu seseorang, semakin dia bisa melihat itu fitnah. Dan semakin kurang ilmu seseorang, semakin dia tidak mampu melihat itu sesuatu yang sifatnya apa? Fitnah. Bahkan dianggap itu bahkan sesuatu yang bagus, saudaraku sekalian. Makanya, akhi, kenapa sih para ulama selalu wasiatnya nuntut ilmu, nuntut ilmu? Karena itu memang sebetulnya solusinya, obatnya di situ. Saya merasa heran, Pak. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang, ya biasalah, ya orang-orang yang sedang mutahammis, semangat dalam perjuangan istilahnya, Pak. Dia bilang begini, apakah problematika umat Islam akan selesai hanya dengan mengkaji kitab Fathul Majid? Apakah problematika umat Islam hanya akan selesai hanya duduk bersimpuh di majlis ta'lim? Dia kira kalau kita duduk di majlis ta'lim mengkaji kitab-kitab ulama, katanya menurut dia tidak akan menyelesaikan problematika sama sekali. Yang dia inginkan, Pak, menyelesaikan problematika itu kita turun ke jalan-jalan, demo. Membuat gerakan-gerakan bawah tanah. Tahu sendiri bawah tanah ya, ada tikus, ada cacing, ada Allah musta'an. Seperti itukah yang diperintahkan ulama salaf? Tidak. Para ulama selalu mewasiatkan ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu, Pak, ini fitnah atau bukan. Problematika umat itu, obatnya semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Sudah ada itu, Pak. Maka seharusnya kan kita sibuk mempelajari obatnya, Pak. Karena sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, sudah ada obatnya. Tinggal kita kaji, pelajari, terus dalami.
Baru kita akan paham bagaimana mengobati problematika umat yang ada di zaman sekarang, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Nah, saudaraku sekalian. Iya. Saya pernah duduk ngobrol ya, tiba-tiba datang orang tua, Pak. Ketika dia dengar saya bilang pentingnya menuntut ilmu, apa kata dia? Kapan? Sampai kapan kita menuntut ilmu? Kapan kita jihadnya? Waduh. Saya bilang, Pak, Bapak sudah belajar kitabul jihad Sahih Bukhari belum? Belum. Nah, terus Bapak mau berjihad pakai apa? Pakai semangat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua harus dengan ilmu, saudaraku. Kapan disebut jihad? Kapan disebut apa syarat-syarat jihad? Apa yang harus terpenuhi? Kan harus ada ilmunya. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Dengan entengnya mengatakan kapan kita jihad? Ayo kita jihad. Ente mau jihadin siapa? Tetangga ente mau tembakin. Fala haula wala quwata illa billah. Justru Rasulullah SAW mengkhawatir, Pak. Rasulullah SAW apa? Inna mimma akhafu alaikum rajulan qara'al Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah seseorang yang sudah hafal Quran sehingga ketika telah diperlihatkan keindahan Al-Quran, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Ya, alqahu wara'a dhahri, dia lempar di belakang punggungnya. Wa ata jiranahu bisuyuf, dia pun mendatangi tetangganya dengan pedang. Waromahum bisyirk, kata Rasulullah, dan menuduh mereka dengan kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana yang lebih berhak kepada kesyirikan? Yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh yang lebih berhak. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Bayangkan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ilmu, akhi, ilmu. Antum, kita semua yang sibuk habis waktunya buat tektokan, buat apa lagi? Facebookan, buat apa lagi? Ana yakin antum tidak akan aman dari fitnah abadan. Bagaimana antum akan selamat dari fitnah? Sementara waktu antum habis hanya untuk Facebook, mengikuti berita-berita viral. Sementara waktu untuk menuntut ilmu sedikit sekali. Kalau kita seperti itu, Pak, abadan kita nggak bakalan selamat dari fitnah, Pak. Bukankah lebih baik kita sibukkan dan mengkaji ilmu, mendengarkan kajian-kajian, membaca kitab-kitab tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Makanya untuk melihat, Pak, teman-teman para Facebooker dan netizen ya, Pak ya. Ya. Yang habis waktunya hanya untuk mengikuti berita, lihat, Pak. Komentar-komentarnya aneh-aneh nggak, Pak? Muncul keluar dari mulutnya komentar-komentar yang apa, Pak? Bukan cuma bikin kesel, Pak, nyebelin, bahkan juga terkadang subhanallah, ya, sangat bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ana, ya akhi, sedih ketika melihat pemuda lebih sibuk dengan media sosial daripada mempelajari Al-Quran. Ini saja sudah terkena fitnah, Pak. Fitnah media sosial. Media sosial fitnah bukan, Pak? Antum menganggap media sosial fitnah bukan nggak sih? Atau bukan? Ketika antum menganggap ini bukan fitnah kok, wah itu aja udah fitnah.
Tapi ketika antum menganggap media sosial itu fitnah, antum akan berhati-hati. Tapi kalau antum menganggap itu bukan fitnah, ini cuma hiburan, entertainment. Wallahi akhul Islam, antum sudah masuk dalam dunia apa? Fitnah. Dan sudah terkena fitnah itu sendiri. Maka ya akhi, semua kita, anak sama antum sama. Mari kita sibukkan dengan apa? Ilmu. Jangan sibuk membuka situs abu-abu. Mengikuti ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang pemikirannya menyimpang. Allah ya akhal Islam. Antum berhati-hati memilah dan memilih ustadz. Demi keselamatan agama antum. Itu lebih baik daripada antum buka telinga antum. Sehingga hati antum bagaikan tong sampah. Semua masuk. Hanya karena semboyan ambil baiknya, buang buruknya. Ada yang kayak gituan nggak? Udah nuntut ilmu dari siapa aja, ambil baiknya, buang apa? Sementara antum sendiri belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dan yang namanya fitnah sudah disebutkan tadi, menipu. Karena dipoles dengan sedikit apa? Kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Terhempas, terjerembab kepada fitnah, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Jadi akhi, iya, solusi yang pertama ini, sikap kita. Jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Saya sudah 10 tahun ngaji cukup kayaknya Ustadz, nggak bisa. Nuntut ilmu sampai kapan? Sampai meninggal. Selama hayat masih di kandung badan, terus nuntut ilmu. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ila mata tumsikul mahbarah. Sampai kapan kau memegang pena? Kata Imam Ahmad, ilal makbaroh, sampai kuburan. Sampai meninggal kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan Pak. Sering konsultasi sama para ulama, terutama menghadapi berbagai macam problematika kontemporer. Tanya ulama. Sebelum kita melakukan perbuatan apapun, tanya dulu ulama. Iya. Jangan sampai kebalikan. Melakukan dulu, baru bertanya-tanya sama ulama, dipilih mana yang sesuai, baru itu yang dijadikan hujah. Nah inilah sifat pengikut hawa nafsu. Kalau pengikut wahyu itu cari dalil dulu, baru apa? Melakukan. Kalau pengikut hawa nafsu itu melakukan dulu, baru cari-cari apa? Dalil. Salah. Iya, wallahi Pak. Pemuda itu Pak, kalau sudah salah dalam mengambil dari guru, musibah besar buat dia udah. Di awal menuntut ilmunya ternyata udah salah dan menyimpang, aduh kasihan. Di awal menuntutnya ternyata sama ustadz-ustadz yang pemikirannya takfiri, mudah mengkafirkan, mengajak memberontak. Waduh, kasihan pemuda seperti itu. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Cuma masalahnya apa? Yaitu Pak, banyak pemuda-pemuda itu mengulamakan orang yang tidak berhak diulamakan. Saya pernah waktu ngisi kajian di mana itu, daerah Jakarta, pembahasan tentang hukum bom bunuh diri. Saya bawakan perkataan Syekh bin Baz, Syekh Albani, masyayikh besar, para ulama, lajnah daimah tentang bom bunuh diri.
Setelah selesai kajian datang pemuda besar tinggi, Pak. Ustaz, saya mau debat sama kamu. Silakan. Mau di mana? Terserah, di mana aja. Oke. Di belakang masjid aja. Apa yang Anda tidak setuju? Masa Ustaz katakan bom bunuh diri bukan jihad? Iya, loh. Kamu tadi dengar nggak sih saya bawakan fatwa para ulama? Tapi saya juga punya ulama, kata dia. Siapa ulama kamu? Usama bin Laden. Hah? Ulamanya Usama bin Laden, Mbak. La haula wala quwata illa billah. Padahal Usama bin Laden ini pas sejarah nuntut ilmunya aja nggak lulus, S1 pun nggak lulus. Langsung pergi jihad ke Afghanistan. Orang bodoh dan sudah dinasihati oleh banyak ulama, ngeyel. Diulamakan, aduh, musibah. Musibah fitnah yang paling berat itu mengulamakan orang yang bukan apa? Ulama. Lalu dijadikan rujukan. Waduh, sudah. Pasti yang akan muncul fatwa-fatwa fitnah semuanya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah Pak, ulama-ulama masih ada zaman sekarang. Kalau di Saudi Masya Allah banyak ya, Syekh Soleh Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Lajnah Daimah, dan yang lainnya. Coba ya, kita merujuk mereka ketika kita menghadapi berbagai macam problematika yang kita hadapi. Ustadz-ustadz alhamdulillah di negeri kita yang kuat berpegang kepada sunnah, alhamdulillah banyak juga. Iya. Saudaraku sekali ini penting, saudaraku, supaya kita saat ingin memperjuangkan agama ini terarah, Pak. Nggak ngawur. Nggak ngawur, apalagi yang namanya pemuda. Pemuda kan semangatnya biasanya lebih sedang tinggi-tingginya, Pak. Kalau semangatnya ini nggak diikat dengan para ulama, waduh musibah sudah. Iya. Akhirnya lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Ini wasiat yang paling utama dan pertama. Apa itu? Selalulah kita semangat dalam apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Fokus ilmu. Dengan itulah Pak, Islam itu tegak. Islam itu tegak dengan meramaikan majelis ilmu. Ya. Adapun antum demo di jalan-jalan, coba antum lihat apakah dengan demo agama Islam ini menjadi menang? Tidak Pak, sama sekali. Berkuar-kuar, mengkafir-kafirkan pemerintah dan yang lainnya di media-media dan di podium-podium. Apakah seperti itu akan ya memenangkan Islam? Sama sekali tidak. Tapi ketika kita mengkaji ilmu, dari ilmu yang paling dasar dulu kita kuasai, naik lagi kepada ilmu yang lebih tinggi, terus saja Masya Allah. Itu yang membuat orang-orang kafir, Pak, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketakutan, Pak. Ketika umat Islam sudah kembali ke majelis taklim, ketika umat Islam sudah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, merujuk pemahaman salafus saleh, itu luar biasa, Pak. Makanya kan berbagai macam cara usaha bagaimana umat Islam jauh dari sunnah itu luar biasa, Pak. Iya. Bagaimana musuh-musuh Islam supaya umat Islam tidak menuntut ilmu,
supaya jauh dari ulama, luar biasa Pak. Dengan adanya media-media sosial tadi dan yang lainnya, Pak, Allah musta'an. Kemudian yang kedua, ya saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Di zaman fitnah, akhi, yaitu jauhi tempat-tempat fitnah dan jangan dekati. Baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, jauhi tempat-tempat di situ yang banyak syahwat, Pak. Jauhi tempat-tempat yang banyak maksiat di situ, Pak. Kecuali kalau memang keadaannya kita terpaksa harus mendatangi tempat itu karena ada keperluan, gimana lagi. Tapi kita berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai mendatangi tempat-tempat yang penuh fitnah seperti itu. Fitnah syubhat. Iya, pemikiran yang menyesatkan. Jangan dekati, jangan kita dengarkan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melewati majelisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya, Pak. Dan menyuruh anaknya untuk menutup telinga. Wahai anakku, tutup telingamu. Fa inna al-qulub du'ifah wasyubuhatu khattafah. Karena hati kita ini lemah, sementara syubhat itu nyambar. Lah, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, nutup telinga. Kita hafal 40 hadis saja enggak, dibuka semuanya. Nah, Imam Ahmad ulama, ngelewatin majlis Mu'tazilah nutup telinga. Enggak mau dengar, takut syubhatnya masuk ke hati. Sementara kita ilmunya yang sedikit, petatang petenteng, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah. Ilmu saya udah hebat kok. Allah musta'an. Wa'alaikumsalam. Maka ya akhi, jangan pernah merasa aman dari apa? Fitnah. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Takutlah kalian, lari. Jauhi fitnah. Iya. Nah itu yang kedua saudaraku sekalian. Yang ketiga, akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, di zaman fitnah, sibukkan kita dengan beramal saleh. Sibukkan kita dengan beramal saleh. Salat malam, taqarrub kepada Allah. Rasulullah SAW ketika mengabarkan munculnya fitnah dalam hadis yang sahih. Ya Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah SAW. Ya, waktu itu di malam hari Rasulullah bangun. Lalu Rasulullah bersabda, Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini. Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Apa kata Rasulullah? Man yuqidh li sahibal hujar. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapa yang mau membangunkan pemilik kamar? Berapa banyak orang yang di dunia ini berpakaian, tapi di akhirat telanjang. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika memberikan faidah dari hadis ini, di antaranya apa? Hadis ini menunjukkan, disyariatkan kita banyak taqarrub kepada Allah di zaman fitnah. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan banyak membaca Al-Quran. Demikian pula kita menjaga sholat-sholat sunnahnya selain sholat wajibnya. Demikian pula kita berusaha saudaraku sekalian menjaga puasa sunnahnya kalau kita mampu. Ya. Kemudian yang terakhir, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Pilihlah teman-temanmu yang akan bisa menjaga agamamu. Karena teman, sahib itu sahib, kata para ulama. Teman itu bisa menyeret. Kita salah bergaul, terseret kepada keburukan, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Janganlah
Cari para teman-teman yang memang senangnya fitnah, Pak. Carilah teman-teman yang talibul ilm, bukan talibul fitnah. Cari teman yang memang dia penuntut ilmu, bukan penuntut apa? Fitnah. Ya. Cari teman yang memang bisa memberikan kepada antum semangat untuk terus mengaji ilmu, mengamalkan ilmu. Adapun antum berteman dengan orang yang senangnya fitnah, senangnya syahwat, terkena syubhat, maka antum tidak akan selamat dari fitnah. Semoga yang sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Apakah sombong termasuk fitnah? Betul itu, Pak. Sombong termasuk fitnah, sahih. Antum sombong terfitnah. Biasanya sombong itu karena akibat terkena fitnah. Contoh, kenapa antum sombong? Karena terfitnah oleh keilmuan antum. Merasa ilmu antum sudah hebat, jadi apa? Meremehkan orang lain. Berarti antum terkena fitnah. Terfitnah oleh keilmuan yang Masya Allah. Kenapa antum sombong? Rupanya terfitnah oleh harta antum yang banyak. Sehingga melihat orang miskin antum remehkan. Itu berarti antum terkena fitnah, saudaraku sekalian. Kedatangan antum ke Amwa itu tidak termasuk fitnah ya Ustadz. Ya akhi. Kenapa Anda datang ke Amwa? Anda ingin jelaskan sama antum. Iya. Di sana ustadz-ustadz yang saya tahu mereka tidak pernah ikut-ikutan mentahdir. Dan mereka sendiri sudah jelas mengatakan tidak setuju dengan yang namanya Ustadz Dzulqarnain itu. Tidak setuju mereka dengan tahdiran itu. Iya. Dan mereka semuanya alhamdulillah di atas akidah salaf. Jangan diratakan semuanya yang ada di sana itu sama, nggak bisa, Pak. Sebab kalau kita sama ratakan zolim kita namanya, Pak. Dudukan pada tempatnya masing-masing. Subhanallah ya akhal Islam. Teman-teman ketika melihat anak ke Amwa itu Pak, ribut sama sesungguhnya. Seakan-akan anak mau gabung sama mereka. Loh, mereka sendiri yang datang ke rumah. Mereka yang telepon. Mereka yang bilang. Dan mereka jelaskan segamblang-gamblang mauqif mereka terhadap fitnah tahdir itu, bahwa mereka tidak setuju dengan tahdir-tahdir terhadap roja dan yang lainnya, ustadz-ustadz roja. Terus masa gara-gara itu anak jauhi, zolim tuh anak. Iya. Yang anak tahu orangnya Masya Allah tidak pernah mentahdir, tidak pernah ikut-ikutan, dan juga dia tidak setuju dengan tahdir yang ada, terus anak jauhi. Menurut antum zolim enggak? Hah? Enggak zolim? Hah? Anak jauhi mereka termasuk zolim enggak? Zolim dong. Itu artinya menempatkan bukan pada tempatnya. Tapi kan di situ ada, ya akhi, ya, Masjid Amwa itu masjid umum. Masjid punya masyarakat, bukan milik mereka itu. Cuma kemudian DKM-nya alhamdulillah udah mulai apa? Ngaji. Mulailah kemudian datang di situ. Nah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya. Yang kedua,
Mereka sudah ingin berislah. Katakanlah misalnya mereka itu. Dan sudah mereka berikrar bahwa kami, sudahlah Ustadz, kami sudah bosan dengan tahdir-tahdiran ini. Dan kami tidak setuju dengan sikap-sikap tahdir-tahdiran ini. Iya. Kemudian kita bersikeras, oh maaf, ente hizbi. Waduh, gak bisa juga Pak. Terus nanti tanggung jawabnya kita di hadapan Allah gimana? Rasul bersabda, man qala fi akhihi ma laysa fihi. Siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada pada dirinya, adkhalahu Allahu radghatal khobal. Allah masukkan ia ke dalam nanah darah dalam api neraka. Sampai ia membuahkan bukti yang nyata. Naam, kalau sama Ustaz Dzulqarnain, ana masih mengambil sikap tegas. Ana tidak mau. Karena dia tidak mau merujuk. Tuduhan-tuduhan dia terhadap Ustaz Yazid, terhadap Ustaz Firanda tak berdasar sama sekali. Bahwa Ustaz Firanda sudah menegakkan hujah, tapi tetap ngeyel. Kalau sama beliau saya anak tegas juga. Ustaz-ustaz juga semua sepakat tegas sama orang kayak gini. Adapun yang lainnya ustaz-ustaz yang mereka juga sudah menyatakan tidak setuju dengan sikap dia, masa kita samakan dengan dia? Gak mungkin dong kita samakan. Di mana kalau gitu sikap insaf kita dan adil kita. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil. Gak bisa Pak. Harus kita adil, kita insaf, kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Ya. Saya pernah datang ke beberapa tempat Pak. Ustadz-ustadz bahkan yang tadinya mereka sudah sangat kuat mentahdir kita, minta ketemu sama ana. Dia bilang, ana sudah rujuk, ana sudah taubat sama Allah, ana tidak mau lagi, tidak mentahdir lagi, dan tidak setuju dengan tahdir-tahdiran yang ada. Ahlan wa sahlan kata ana. Iya. Masa orang kayak gini langsung kita jauhi? Oh, enggak bisa. Ente sekali ahli bid'ah, tetap ahli bid'ah. Sekali ditahdir, wah nggak bisa begitu Pak. Bukan seperti itu manhaj salaf. Kalau ada orang memperlihatkan taubat, kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Maka tidak boleh diberikan sanksi. Tidak boleh diberikan apa? Sanksi. Oh lihat. Iya. Apakah berarti antum tidak menghormati Ustaz Yazid? Ana sangat menghormati guru ana Ustaz Yazid. Tapi tetap kita pun harus bersikap apa? Adil dan insaf. Iya. Meletakkan semua pada tempat masing-masing. Nah, demikian Allahu a'lam. Bahkan di antara mereka, saya ingat banget Pak, tahun 2006, waktu saya masih ngajar di Minhajus Sunnah, di antara mereka datang langsung ke Minhajus Sunnah. Karena qadarullah Ustaz Yazid sama Al Hakim gak ada waktu itu. Karena bilang, ente ngapain masuk sini? Ini sarang buaya loh mas. Ente kan mentahdir kami, kok ente datang ke sini? Kata dia apa? Enggak lah, anak sudah berubah sikap kok. Anda justru kesini datang pengen ketemu langsung sama Ustaz Yazid Hakim, kata dia. Iya. Sudah memperlihatkan jelas di mata kita bahwa dia ingin dan tidak lagi seperti itu. Masa kita sikapi keras juga Pak? Ya nggak adil namanya Pak. Iya. Aneh namanya itu. Tapi kayaknya kalau masuk fitnah hidup jadi seru Ustadz. Seperti Way of the Adventure. Wow. Kalau jadi orang garis lurus hidupnya jadi lurus aja. Nggak ada petualangan.
Ya akhi, kalau antum petualangannya di rimba silakan, tidak masalah. Tapi petualangan antum dalam dunia fitnah, siapa yang jamin antum mati di atas sunnah? Ayo. Kalau antum matinya di atas fitnah, neraka masalahnya. Ini awal Islam. Serunya ini nggak seru ini, Pak. Justru dengan adanya fitnah jadi seru. Kalau maksudnya dengan adanya fitnah jadi seru, artinya antum jadi ada perjuangan untuk melawan apa? Fitnah dan menghindari fitnah. Nah itu bagus. Tapi kalau maksud antum dengan antum jatuh kepada fitnah jadi asyik dengan fitnah, waduh. Oleh musibah besar saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Apa nasihat bagi ikhwan yang kecanduan nonton sepak bola, Ustaz? Pertama, ya. Para ulama mengatakan pada asalnya memang masalah ini hukumnya halal saja. Kalau kembalikan hukum asal selamat tidak melihat aurat dan tidak di situ terlihat auratnya, paha. Yang kedua, kalau tidak melalaikan. Kalau sudah melalaikan, maka ini tidak boleh. Syaratnya terpenuhi enggak pas antum nonton bola itu? Kalau ternyata tidak terpenuhi, jangan. Apalagi kalau sudah terfitnah hati antum dengan sepak bola sampai habis waktu antum untuk sepak bola. Ya. Apalagi sampai mengidolakan orang-orang kafir, bintang-bintang sepak bola. Waduh. Ini akhi, memang kalau dikatakan Ustaz nonton sepak bola memang haram. Ya kita kembalikan kepada usul ya. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia memang halal-halal saja. Cuma masalahnya Pak, kita lihat lagi ada nggak di situ mudorotnya, maksiatnya dan yang lainnya. Ya. Anak mantan N11, 9 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah tanggal 26 Agustus 2022 Ana resmi keluar. Alhamdulillah yang telah memberikan antum hidayah. Yang jadi pertanyaan Ana, bagaimana sikap Ana kepada teman yang masih aktif di N11? Dakwahi sama antum. Jelaskan sejelas-jelasnya tentang kesesatannya. Iya. Sementara sebagian ada yang mencoba mendekati Ana, sedangkan sebagian yang lain menjauhi Ana. Nah ini yang mencoba mendekati, antum seret nih sama dia. Ente, yuk ngaji dulu. Dengerin dulu salahnya di mana. Iya. Kalau ente menganggap kami salah, gini aja deh. Ente duduk dulu di majelis taklim, dengarkan, silakan cari salahnya di mana. Apa hujah ente? Iya. Berusaha dakwahi mereka, Pak. Dakwahi mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Karena anak pun di mata mereka sudah kafir alias halal darahnya. Ngeri, Pak. N11 memang mengkafirkan, sahih. Kita ini bagi mereka kafir, halal darah kita. Ya bagi mereka. Tapi mereka tidak berani dengan terang-terangan. Tapi siapapun yang pernah masuk dalam dunia N11, dia akan tahu itu. Iya. Namun kewajiban antum sekarang kuatkan ilmu dulu, menuntut ilmu, mengkaji apa syubhat-syubhat mereka, bagaimana membantahnya. Nah itu pelajari itu. Supaya antum bisa menegakkan hujah kepada mereka. Bagaimana ketika kita tinggal di kota yang kecil dan ada 2 yayasan? Masing-masing yayasan mengadakan kajian di hari dan jam yang sama. Ini yayasannya sama-sama Ahlus Sunnah apa enggak nih?
Kalau yang satu yayasan Ahlussunnah, yang satu yayasannya bukan Ahlussunnah, ya biasanya pasti akan terjadi. Yang musibah itu kalau dua-duanya ustadznya juga sama lagi. Gimana coba? Saya pernah dakwah di daerah mana itu? Saya lupa. Itu sampai 7 yayasan, Pak. Kotanya kota kecil. 7 yayasan itu saling menjelek-jelekan satu sama lainnya, saling mentahdir dan berusaha. Dan anehnya apa? Yang ustadz yang diundang ustadz kita juga 7 yayasan itu. Saya sampai bingung. Kota kecil, dakwah masih mentis, pecah jadi 7 yayasan. Satu sama lainnya nggak akur lagi. Dan akhirnya anak minta, coba tolong kumpulkan mereka ketua-ketua yayasan, bisa nggak? Alhamdulillah mereka kumpul, anak nasihatin, Mbak. Alhamdulillah 6 yayasan bergabung lagi, tinggal 1 yang masih ngeyel, nggak mau. Memang penting, Pak, yang kayak gini harus diislah. Iya. Kasihan wallah, masa dakwah masih mentis sudah apa? Udah pecah gara-gara apa, Pak? Ego. Terkadang ada orang merasa saya yang memulai dakwah di sini. Kamu kok bikin saingan? Ya, akhi, jangan dianggap saingan harusnya. Jadikan mitra dan partner. Akhi, antum bikin yayasan enggak apa-apa, silakan. Ayo kita bermitra, ayo kita partner dakwah. Mudah-mudahan dengan ada 2 yayasan semakin kuat dakwah kita. Adapun kemudian saing-saingan, gesek-gesekan, wallahi akhul Islam, ini semua tercela dalam Islam. Ya, memang yang paling sulit itu, Pak, menjaga ego, Pak. Menjaga ego. Iya. Seorang penceramah yang pernah ikut kelompok yang terkena fitnah harus mengiklankan taubatnya, baru beliau boleh diambil ilmunya. Sebaiknya demikian. Kalau memang dia dulu ikut-ikutan menyebarkan kesesatannya. Ketika dia dulu ikut-ikutan menyebarkan kesesatannya, saat taubat dia wajib memproklamirkan dan mengumumkan bahwa saya berlepas diri dari itu semuanya. Iya. Karena Allah mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Iya. Nah ini, jadi kalau ada orang yang memang dulunya berdakwah kepada kesesatan dan ikut menyebarkan kesesatan, maka ketika bertaubat wajib dia untuk mengumumkan bahwa dia sudah berlepas diri dari kesesatannya itu. Bagaimana demonstrasi menurut Ustadz? Akhi, bukan menurut anak, ini fatwa ulama. Fatwa Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, semua mengatakan demo haram. Para ustadz-ustadz kita yang mengharamkan demo juga akan ngikutin fatwa para ulama. Iya. Apa manfaatnya demo? Demo itu yang ada manfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Bahkan demo itu sangat mudah dimasuki para provokator. Sangat mudah. Ya, tapi kan negara kita memperbolehkan demonstrasi. Masalah negara kita memperbolehkan, tapi secara hukum syariat nggak boleh? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh, saudaraku. Cara menasihati pemimpin.
Rasulullah mengatakan man arada an yunasih lidhi sultan fala yubdiha alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa janganlah terangan. Wal ya'khudh biyadi, ambil tangannya. Wal yakhlu bi, nasihati secara rahasia dengan dia. Kalau kita tidak, siapa saya, nggak mungkin. Coba sampaikan kepada orang-orang yang didengar ucapannya oleh siapa? Pemimpin, supaya dia menasihati. Antum punya kenalan orang yang ada di DPR pusat, Mas tolong dong sampaikan. Sebab kalau saya yang nyampein, siapa saya nggak bakalan dianggap. Ya, nggak masalah, antum sampaikan begitu. Tapi kemudian Pak, sebagian orang mengatakan, malah mengumumkan, saya ini sudah nasihatin loh, tapi nggak mau didengar. Nabi yang menyuruh kita menasihati secara apa? Sembunyi-sembunyi, bukan terangan. Ustadz, mengenai ayat Al-Quran yang mengenai orang mukmin, Nasrani, Yahudi yang beriman bakal masuk surga, bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Itu maksudnya kata Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan ayat surat Al-Baqarah 62 itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in yang mereka beriman kepada Nabi mereka sebelum Rasulullah SAW diutus. Adapun setelah Rasulullah diutus, kewajiban mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Bisa dirujuk sama antum. Ya. Ada keluarga yang selalu berbuat maksiat, kita sudah nasihati Ustadz. Tapi berbuat lagi. Tapi kini kita menjauhinya. Apakah menjauhinya malah fitnah atau gimana ya Ustadz? Akhi, menjauhi atau menghajar itu kalau memang ada manfaatnya. Manfaat tujuan menghajar itu supaya orangnya kapok lalu meninggalkan maksiat. Seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, 3 orang sahabat yang waktu itu tidak ikut perang. Dihajar sama Rasulullah 50 hari lamanya Pak. Setelah mereka taubat, Allah pun kemudian menyuruh Rasul dan para sahabatnya kembali berbicara dengan dia. Nah sekarang kalau antum meninggalkan dia, malah dia semakin berbuat maksiat, berarti hajar antum tidak tepat sasaran namanya. Karena tujuan hajar itu untuk memberikan hidayah, Pak. Kata Ibnu Qayyim, hajar itu seperti obat. Obat kalau overdosis kira-kira nyembuhin apa malah menimbulkan penyakit lain, Pak? Yang namanya obat itu harus sesuai dengan takaran. Kalau obat itu overdosis, nggak boleh. Kurang juga nggak bagus. Maka disesuaikan keadaannya. Coba antum lihat. Kalau antum sabar terus menasihati lagi, nasihati lagi. Mungkin suatu ketika setelah antum nasihatin 100 kali baru dapat hidayah, alhamdulillah. Antum tahu Nabi Nuh mendakwahi kaumnya berapa? 950 tahun, bayangkan. Antum baru 2 kali nasihatin udah hajar, aduh. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena nggak mau beriman. Sudah dinasihatin sama Nabi Yunus. Kesal Nabi Yunus. Pergi meninggalkan kaumnya. Allah berikan sanksi. Dimakan ikan paus. Iya. Makanya akhi, kita yang ingin menasihati itu memang harus siap. Orang yang ingin mengingkari kemungkaran, kata para ulama, harus punya 3 sifat. Yang pertama punya ilmu.
Yang kedua, sabar. Dan yang ketiga, halim, tidak cepat emosi. Kalau antum orangnya nggak sabaran dan temperamenan, susah antum dalam dakwah. Ya, sabar. Memang menasihatin orang tuh harus sabar. Ustadz, kalau mempromosikan dagangan di TikTok, fitnah nggak ya? Ana nggak pernah masuk TikTok, Pak. Kalau Facebook Ana ada akunnya. Tapi kalau TikTok Ana nggak tahu. Di dalamnya gimana Ana nggak tahu. Coba tanya sama Ustadz yang pernah masuk TikTok. Kalau antum melihat ini cuma promosi dagangan aja kok Ustadz. Cuma dagang dan Ana nggak ngikutin kok yang ada di, cuma mempromosikan aja. Ya silakan. Kalau antum memang mampu untuk menghindar fitnah-fitnah yang ada di sana. Nazar akhwat boleh nggak ya menunjukkan senyuman? Waduh, itu fitnah banget, Pak. Apalagi akhwatnya yang tersenyum, waduh. Iya, tujuan daripada nazar itu untuk sebatas melihat cocok apa enggak. Antum tertarik apa enggak, udah. Itu pun kata Syekh Utsaimin, nazar itu khusus bagi mereka yang sudah kuat ingin menikahinya. Adapun kalau tidak ada niat menikahinya, kata Syekh Utsaimin, tetap tidak boleh. Ya. Taib, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ana baru saja belajar dan hijrah ke manhaj salaf. Dalam keluarga Ana sendiri yang alhamdulillah diberi Allah hidayah sunnah. Kadang begitu banyak hinaan dan terkadang sedikit fitnah yang terlontar pada Ana. Belum lagi orang tua juga sangat awam, Ustadz. Lantas bagaimana sikap Ana kepada mereka? Terkadang iman ini goyah jadi masih mengikuti mereka. Jika saya ngomong sedikit tentang ilmu di manhaj salaf yang Ana tahu, mereka sedikit tidak percaya. Ya. Kewajiban antum sekarang adalah yang pertama, sibukkan dengan mendatangi majlis-majlis ta'lim. Sibukkan dengan ilmu. Sambil mencari teman-teman yang cocok dengan antum, yang saleh, yang menguatkan antum untuk istiqomah. Ya. Adapun tentang masalah hinaan, fitnah, jadikan Rasulullah dan para Rasul sebagai tauladan. Rasulullah SAW dulu dituduh apa, Pak? Hah? Gila. Apalagi? Penyihir. Syairun majnun. Antum sabarlah. Kita ini hidup pengen bebas dari cercaan susah, Pak. Jangankan kita, Allah aja dicerca. Allah loh, Pak. Ada nggak yang mencaci maki Allah? Ada, Pak. Allah aja nggak selamat dari cacian. Kita pengen selamat dari cacian, nggak bisa, Pak. Sabar. Ya, memang ini konsekuensi berat. Rasulullah makanya mengabarkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa akan datangnya suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang apa? Bara api. Seperti memegang bara api. Ya. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah.
Dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.